Sekarang waktunya kita masuk dalam firman Tuhan. Ya, waktu dan kesempatan kami serahkan kepada Bapak Cikian. Selamat melayani Pak Cikian, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pastor Ya, Sulbakti dan Ibu Tiar. ya Selamat Pak. pagi semuanya, Shalom ya. Salam, salam. Senang bisa berjumpa kembali. Ya, tandanya kita masih sehat-sehat semuanya, bisa Amin. hadir karena anugerah dan kemurahannya ya. Oke, Amin. kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesehatan yang Kau beri. Kami menaikkan syukur untuk setiap pertemuan ini. Kami percaya di dalam pertemuan ini Kau hadir, Kau Amin. akan mengungkapkan sesuatu bagi kami, dan biarlah kami boleh diam, melihat, dan dengar. Kami mau belajar sama-sama akan kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah Amin. isi hatimu sebebas-bebasnya Tuhan, dan kami siap untuk mendengar, bahkan kami dimampukan Roh Kudus untuk mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kami di dalam Kurnia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami naikkan syukur. Amin. Oke, ini sebenarnya adalah, saya sudah bilang sama Pastor Serbakti, ini materi parenting ya, yang biasa saya berikan ya buat para ayah atau orang tua ya di dalam gereja lokal. Sebentar saya kirim. Temanya adalah my best friend ya, my dad is my best friend ya. Di sini mungkin wah ini udah nggak cocok nih, ini kan anak-anak saya udah gede semuanya. Ya ini bisa buat cucu ya. Loh, saya ini ibu-ibu ya kan. Nah, saya ini ibu-ibu. Wah, ini saya lihat bapak-bapak nggak banyak ya. Bapak ya. Jadi my dad is my best friend ya. Bapak sebagai sebuah sahabat ya. Bapak adalah sahabat. Mengapa seorang ayah harus menjadi sahabat? Ya. Dan bagaimana membangun persahabatan kepada anak? Kapan waktu untuk memulai menjadi seorang sahabat? Ya. Nah, mengapa sebagai ayah ya atau kita sebagai orang tua mau menjadi sahabat buat anak-anak kita? Ya. Yohanes 15 ayat 15 berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada Bapakku." Ya. Jadi di sini kata sahabat di dalam bahasa aslinya itu adalah philos ya. Philos, a friend, to be friendly to one ya. Wish him well. An associate ya, he who associate familiarly with one, a companion ya. Jadi sekalipun ya hubungan kita dengan ayah kita atau orang tua kita tidak baik ya, atau jauh ya, kita mempunyai figur yaitu teladan Bapak sebagai sahabat. Bapak di Surgawi adalah sahabat sejati yang kita miliki ya. Jadi sebagai rekanan, ya, sebagai pendamping yang bergaul akrab dengan kita, mau bersikap ramah dengan kita, itu Bapak sejati ya. Nah, sahabat yang kita miliki ya, di dalam Keluaran ya, 33 ayat 11a, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Tawarik 27, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada turun Abraham, sahabat-sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Yesaya 41:8,
Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham, sahabatku yang kukasihi. Ya, dalam perjanjian baru, dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi Bapak Ibu, kesediaannya dan kerinduannya untuk menjadi sahabat bagi anak-anaknya diperlihatkan melalui interaksi ya, baik dengan pria dan wanita di sepanjang abad ya, seperti yang disampaikan di ayat. Nah, Bapak Sorgawi sebagai sahabat ya, dia hadir bagi kita. Dia rindu untuk menghabiskan waktunya bagi kita. Dia menyatakan dirinya bagi kita. Dia menikmati kehadiran kita. Dia bersukaria dalam tawa kita, bersemarak dalam pujian kita, dan bergembira dalam kemenangan kita. Bahkan begini, dia nggak pernah menyerah menyikapi setiap kegagalan kita. Ya, Bapa sejati nggak pernah menyerah menyikapi setiap kegagalan kita. Bagaimana kita menghadapi anak-anak kita, menghadapi cucu kita mungkin di sini. Ya, apakah kita mudah menyerah menghadapi? Jadi alasan kita menjadi sahabat buat anak-anak kita, buat cucu kita, ya, atau anak-anak rohani kita, itu satunya alasan adalah karena Bapak Sorgawi sebagai sahabat. Ya, dia mau menjadi sahabat bagi kita. Ya, dia tuh kenal kita, dia selalu berusaha untuk mengenal diri kita. Ya, nah, dia sangat mengenal kita dan selalu berusaha agar kita mengenal dia lebih baik. Ya, jadi tujuannya adalah gini, di dalam hubungan itu, hubungan karib itu, dia rindu supaya kita mengenal dia lebih baik. Ya, dan segala upaya dia akan kerjakan agar hubungan itu semakin baik. Nah, Bapak adalah sahabat yang menyediakan diri. Ya, waktu yang berkualitas tercipta dari banyaknya kuantitas waktu yang diberikan. Ya, jadi banyak pria-pria, para orang tua bilang, wah saya yang penting waktu saya adalah kuantitas aja. Ya, bagaimana waktu berkualitas itu bisa tercipta apabila kita nggak pernah memberikan kuantitas. Ya, belajar untuk melihat golden moment setiap saat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya cucu, ya berikan waktu yang kuantitas. Ya, punya anak, kuantitas itu penting. Ya, jangan hanya sekedar kualitas. Karena begini, di waktu-waktu kuantitas itu kita banyak melihat golden moment. Ya, sesuatu yang kita lihat, wah ini golden moment. Nah, bagaimana kita bisa memberikan waktu yang kuantitas, yang berkualitas kalau kita nggak memberikan quantity, ya, yang dengan konsisten memberikan waktu kepada mereka, seperti bermain, ngantar sekolah dan lain sebagainya. Ya, contoh. Satu kali saya lagi jalan sama anak biasa ngantar sekolah. Nah, saat ngantar sekolah itu kita lagi mau membahas mengenai sesuatu hal. Nah, anak saya lagi gamut, dia lagi capek dengan pelajarannya. Akhirnya dia nggak menanggapi dengan baik. Nah, dari sini akhirnya pembicaraan kami nggak jadi berkualitas. Ya. Tetapi satu kali kita pas saya pulang sekolah, saya jemput lagi, kita ngobrol, itu bisa muncul, moodnya lagi bagus. Nah, kita ngobrol bisa dengan kualitas. Ya, jadi ketika saya ulangi waktu yang berkuantitas, kita akan muncul golden moment. Nah, banyak pertanyaan, banyak hal-hal yang dia mau ungkapkan, dan akhirnya menjadi sebuah golden moment. Akhirnya itu menjadi berkualitas. Ya, jadi banyak orang tua akhir-akhir ini mereka hadir secara fisik, tapi dia nggak hadir secara hati. Ya, dia nggak membangun, dia nggak peka apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya, ya, atau cucunya. Ya, terus ya, saya itu
Nah, ini memang kayak kumpulan beberapa foto-foto rekan pelayanan saya ya. Ayah yang menikmati kehadiran anak-anaknya, demikian Kristus menikmati kehidupan kita. Ya. Seorang orang tua yang menikmati kehadiran anak cucunya, ya, atau opa oma yang menikmati kehadiran cucunya, ya. Demikian Kristus yang menikmati kehidupan kita, ya. Kristus sedang mau menikmati kehidupan kita yang menyenangkannya, ya. Bukankah demikian yang dialami juga kita, ya? Kita mau menikmati nggak kehadiran cucu kita, ya? Atau kita nggak punya waktu bagi mereka? Lebih banyak waktu di gadget, lebih banyak waktu di media sosial, lebih banyak waktu di pelayanan, lebih banyak waktu di pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita nggak punya waktu lagi, ya. Anak akan terus bertumbuh besar, cucu akan terus bertumbuh besar. Golden moment itu banyak yang nggak di, yang bisa kita akan jadi terlewatkan, ya. Terus yang kedua adalah Bapa yang terbuka, ya. Bapa yang terbuka, ya. Ada keterbukaan yang tidak pantas, ya. Misalnya, ya, anak-anak akan melihat anak-anak akan melihat ayah mereka sebagai orang yang tidak mampu, ya. Dan kemungkinan besar mereka justru akan berpaling dari sang ayah atau orang tua saat mereka mempunyai kebutuhan. Mungkin kita bisa mengeluh dengan pekerjaan kita. Wah, kita marah-marah dengan kantor kita marah-marah dengan pelayanan kita kesal, ya, itu terbukaan yang nggak pantas. Sehingga mereka melihat, wah, capek ya, ya. Pernah saya melihat, ya, kesaksian seorang pendeta waktu ditanya anaknya, kamu mau nggak jadi pendeta? Enggak. Loh, kenapa? Kenapa nggak mau jadi pendeta? Papamu tuh pendeta loh, pemimpin banyak jemaat. Nggak mau. Loh, kenapa? Karena saya lihat papa itu ngeluh dengan pelayanannya. Ya, dia pokoknya marah-marah terus dengan pelayanannya. Dampaknya ke mama, dampaknya ke ini. Nah, itu akhirnya adalah keterbukaan yang nggak pantas, ya. Nah, apa keterbukaan yang pantas? Yaitu tujuannya gini, membantu anak-anak memperoleh wawasan dalam bagaimana ayah mereka menangani kegagalan, ya, kesuksesan, kekecewaan, pujian, dan kritik. Jadi perlu ada keterbukaan yang pantas. Misalnya, aduh, hari ini papa atau saya, opa, oma, ya, sebagai orang tua banyak menghadapi sebuah pergumulan di pekerjaan. Tapi puji Tuhan, ya, Tuhan menolong. Dan banyak hal ketika Papa bergantung dengan Tuhan, Papa memiliki pengharapan dengan Tuhan. Di sini Papa melihat Tuhan itu ajaib. Nah, itu ada keterbukaan-keterbukaan yang pantas yang membangun kita, ya. Karena gini, anak-anak itu atau cucu kita tuh menghadapi banyak pergumulan saat mereka bertumbuh, ya. Jadi jika seseorang orang tua, ya, selalu tidak pernah merasakan dapat melakukan sebuah kesalahan atau kita merasa terlihat sempurna terus, ya, seperti dewa dewi, ya, maka anak-anak dapat menganggap diri mereka sendiri sebagai orang yang lemah. Bahkan anak-anak akan menganggap pergumulan mereka sebagai bukti bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri mereka. Kok papa ini nggak pernah bergumul ya? Kok papa ini nggak pernah terbuka ya? Kok mama nggak pernah terbuka ya? Mama kok fine fine aja ya? Jadi ayo kita belajar untuk terbuka, ya. Jangan keterbukaan yang nggak pantas, yang mencaci maki dirinya, aku ini papa yang bodoh, aku ini oma yang, aduh, jangan ikutin oma deh, oma ini orang, oma yang bodoh lah, ya kan. Terus mengutuki segala tindakan kita, selalu mengurang-urang masalah kebodohan, ya. Terus selalu menceritakan dosa-dosa masa lalu, ya, merasa tertuduh itu, gitu loh. Tapi baik, kita mau belajar, ya, belajar, ya, untuk meresponi dengan sesuatu yang positif, ya. Contoh ya, beberapa tahun lalu anak saya sedang bermain di saudaranya, terus mereka melihat ada konflik di orang tua saudaranya ini, ya, sepupunya, ya. Nah, marah-marah, ya, sampai ada banting barang. Wah, kaget dia, kan. Terus pulang-pulang ditanya, papa, mama, aku kok nggak pernah ngeliat papa mama berantem ya? Loh, kenapa kamu nanya begini? Iya, aku baru pulang dari rumah ini semalam, aku lihat mereka berantem dan
mamanya sampai nangis. Oh gitu. Nah, satu sisi kami merasa cukup berhasil ya karena kita punya komitmen. Kalau konflik suami istri nggak mau di depan anak-anak sejak kita nikah ya, di depan orang lain, di depan orang tua ya. Pokoknya yang manis-manis mereka lihat ya. Yang pahit-pahit biar kami telan berdua. Jadi kami terima itu komitmen kami, nggak mau ada konflik di depan orang lain ya. Kecuali dengan Bapak Ibu rohani kami perlu bimbingan mereka, masukan mereka ya. Kami harus terbuka. Nah, jadi akhirnya, wah ini mereka sudah beranjak dewasa, nggak bisa begini terus. Akhirnya kita bikin pola baru. Kalau ada diskusi, beda pendapat, debat, kita jangan lagi ngumpet-ngumpet. Anak udah gede. Mereka perlu belajar bagaimana menghadapi sebuah konflik. Akhirnya sekarang kita kalau konflik di depan mereka, ya bukan pukul-pukulan Bapak Ibu ya, bukan nggak cakar-cakaran, tetapi yang konflik itu beda pendapat, ya mungkin nada tinggi sedikit aja ya, jangan terlalu tinggi ya, sedikit aja itu bisa terjadi supaya kita harus ungkapkan. Nah, tetapi tidak konflik terus di depan mereka, ya konflik-konflik terus udah gitu selesai marah-marahan. Nah, itu anak bingung nih. Ya, oh begini jadi orang tua ya. Tetapi kita konflik ya udah selesaikan di situ ya di depan mereka. Kalau saya yang salah, ya saya harus minta maaf. Ketika istri yang salah, ya istri minta maaf. Ya udah kita selesaikan gitu. Jadi kita eh, ya kadang-kadang saya juga bisa egonya tinggi gitu loh. Nunggu minta maafnya. Ya kan, nunggu dia minta maaf. Mungkin istrinya juga egonya tinggi, dia nunggu saya minta maaf, ya gitu kan. Tapi sekarang kita punya komitmen statement gini. Siapa yang paling cepat minta maaf, dialah pemenang. Nah, pokoknya kalau di antara kita lagi ini kita udah ingat statement ini. Siapa yang paling cepat minta maaf, dia menang, ya kan? Nah, kita belajar untuk mengakui ya untuk kesalahan kami di depan anak-anak, memberikan penjelasan ya tanpa mengharapkan pembelaan ya. Kita nggak butuh pembelaan dari anak-anak karena bahaya kalau anak-anak itu sampai membela A dan membela B. Tetapi kalau mau menjelaskan atau mereka punya pendapat, pandangan secara objektif, bukan karena dia suka sama mama, karena dia suka sama papa dalam hal itu, tetapi pandangan objektif dan yang paling penting adalah pandangan firman Tuhan ya. Mungkin karena kami bergumul dengan dalam hal ekonomi, kami butuh terbuka. Sampaikan bagaimana pergumulan pekerjaan, pelayanan kita terbuka ya. Bicarakan ya kita berdua dan mereka kalau itu ada batas-batasan yang pantas kita bicarakan dan nanti kita bisa kadang-kadang anak saya sudah kelas 2 SMP dan kadang-kadang mereka bisa memberikan sebuah masukan-masukan yang baik ya masukan-masukan yang baik. Nah, ketika mereka memberikan masukan baik, kita apresiasi mereka. Ya, pokoknya jadikan itu menjadi sebuah pergumulan. Ya, jadi Bapak Ibu yang namanya bimbingan pranikah ya, itu dimulai dari dini. Dimulai kita opa oma ya, ayo bimbing mereka. Jangan bergantung dengan gereja. Gereja memang ada kelas bimbingan pranikah, tetapi mereka melihat untuk bimbingan pranikah itu mulai dari opa oma dalam menghadapi konflik. Gitu. Jika Anda merasa bebas untuk berbicara, tertawa, dan menangis tentang kegembiraan, kekecewaan, ketakutan, dan kerinduan Anda, Anda sedang membantu anak-anak Anda untuk mengenal Anda. Dan dengan demikian, itu membuka pintu persahabatan. Ya, Josh McDowell, buku Other Connection. Ya. Jadi, jika kita sebagai orang tua merasa berbebas berbicara, tertawa, menangis dengan anak cucu kita tentang kegembiraan, kekecewaan, ketakutan, dan kerinduan kita sebagai orang tua. Kita sedang membantu anak-anak kita untuk mengenal kita. Dan demikian membuka pintu persahabatan. Ya, jadi dengan keterbukaan itu ada jembatan membangun sebuah pintu persahabatan. Sehingga nanti eh, cucu kita atau anak-anak kita mereka akan melihat ya, oh opa begini, oh oma begini. Mereka belajar bersama-sama dan akhirnya persahabatan itu muncul ya. Jadi kita belajar sama-sama dengan mereka dan mereka juga tentunya belajar dengan kita ya. Kalau anak-anak kita nggak berani
bertanya untuk sesuatu yang mungkin kita anggap tabu, ya, atau dia nggak berani minta pendapat kita. Nah, berarti ada sesuatu yang belum terbangun persahabatan selama ini. Ya, anak saya sekarang kelas 2 udah mulai, ya, dia kemarin disukai sama cewek dan dia bisa untuk menjawab. Dia ceritakan semuanya gitu loh. Bahkan dia tanya kemarin, "Pak, apa sih syarat daripada pacaran itu?" Wow, udah tanyanya udah kayak gitu. Syarat pacaran itu apa sih, Pak? Dia bilang gitu kan. Nah, di situ saya harus siap untuk menjawab. Saya bilang, yang pertama syarat pacaran adalah cinta Tuhan. Yang kedua, kamu harus cinta keluarga dulu. Nah, usul papa, ya, jangan pacaran, tetapi usul papa bangun persahabatan, ya. Karena dalam kekristenan tidak ada hubungan pacaran, yang ada hubungan saudara seiman dan hubungan suami istri, ya. Dan di sini kamu jangan mencari yang terbaik, tapi jadilah yang terbaik bagi orang. Saat kamu menjadi yang terbaik, maka disitulah kamu membangun sebuah persahabatan, ya. Nah, nanti kamu mau nikah toh? Kenapa kamu tanya seperti ini? Nah, akhirnya dia jawab, karena teman saya yang bertanya, dia mau pacaran. Kenapa teman mau pacaran? Apakah sama kamu kah? Dan itu terus saya explore isi hatinya. Ya. Nah, Bapak yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, ya. Seorang orang tua kita sebagai opa dan oma, yuk belajar. Kalau kita mau menelusuri, ya, atau semakin mengenali, menggali apa isi hati daripada anak cucu kita yang sebenarnya, ya, untuk mempererat hubungan persahabatan, buat pertanyaan terbuka. Jangan tanya, sudah makan belum? Jawabannya sudah atau belum. Nah, itu pertanyaan tertutup, ya. Pertanyaan terbuka itu begini, mengapa? Bagaimana? Kapan? Seandainya. Nah, itu pertanyaan terbuka. Kalau kita tanya, sudah makan belum? Jawabannya belum dan sudah. Tapi kalau kita tanya, kenapa kamu makan makanan ini? Kenapa kamu belum makan? Nah, jawabannya panjang, dia bisa menjelaskan, mengungkapkan isi hatinya. Ya, umpamanya anak pulang sekolah, terus terlambat, ya kan? Kita tanya, kenapa kamu terlambat pulang sekolah? Ada kendala kah? Nah, kita bisa tahu. Kita sedang makin menggali. Di dalam jawaban-jawaban itu nanti bisa kita tanya lagi. Oh, tadi saya terlambat karena kerja kelompok di rumah teman. Loh, mengapa tadi kamu tidak infokan dulu kepada opa dan oma atau kepada kami bahwa kalau kamu kerja kelompok? Nah, nanti dia jawab lagi. Oh, karena tadi handphone saya, HP-nya begini. Nah, kita jadi bisa tahu tidak dengan sebuah asumsi kita langsung marah-marah, marah-marah gitu. Kita jadi ngerti. Nah, ini biasa juga kita bisa terapkan ya kepada di dalam hubungan rekan pelayanan, ya kan? Di dalam hubungan kepemimpinan, ya. Biasa saya kalau di dalam mimpin anak-anak muda, saya nggak langsung membuat statement pertanyaan tertutup, tapi tanya kenapa, ya. Misalnya, oh saya tuh begini begini, saya tuh nggak bisa, pokoknya ini gimana ya untuk menghadapi ini semua. Nah, saya tanya, kamu punya solusi nggak? Nah, bagaimana solusinya? Nah, sekalipun saya udah ngerti apa yang menjadi solusinya. Saya tanya dulu, bagaimana untuk menghadapi situasi seperti itu? Nah, dia jelaskan. Akhirnya kita sedang menggali potensinya. Nah, ketika dia menjelaskan, kita tanya lagi, kapan itu mau kamu laksanakan? Nah, dijelasin lagi. Seandainya itu yang kamu lakukan mengalami sebuah error, apa yang harus kamu lakukan? Dan bagaimana kamu menyikapinya? Nah, akhirnya kita sedang mempersiapkan dia supaya dia semakin matang, semakin apa? Semakin maksimal di dalam mempersiapkan. Gitu. Jadi pertanyaan terbuka ini
Tujuannya adalah untuk mengenali siapa lawan bicara kita, ya. Kalau di dalam parenting, siapa cucu kita, siapa anak kita, ya. Dan untuk bisa mengenali dan isi hatinya, ya. Ya, saya suatu waktu umur anak saya hmm, waktu 6 tahun ya, di dalam mesbah keluarga tiba-tiba dia tanya begini. Waktu kita mau mesbah, biasa saya mimpin, terus dia bilang begini, "Papa, boleh nggak hari ini aku yang mimpin aja?" Karena itu mesbah udah telat dan kita jam 10 kalau nggak salah. Dan saya juga perlu istirahat, besok ada mau ke Surabaya pelayanan, ada acara. Terus dia bilang, "Pah, boleh nggak hari ini, malam ini aku aja yang pimpin doa?" Wah, itu pertama kali ya, sejak dia kecil sampai umur 6 tahun dalam mesbah keluarga, dia mengajukan sebuah permintaan untuk pimpin doa. Ya, ya udah, saya bangga dong sebagai orang tua. Terus dia berdoa dengan kerangka yang menurut saya hampir copy paste saya. Ada kerangka pengampunannya, pengampunan dosa, ya, kerangka mendoakan dari asisten rumah tangga, suaminya, disebut semuanya, pegawai-pegawai saya, dia sebut semuanya, dia blessing semuanya sampai kakek nenek, dia sebut, dia blessing semuanya. Ya, nah udah selesai, saya pengen tahu kenapa tiba-tiba dia pengen pimpin doa, ya kan? Nah, saya tanya mengapa, ya kan? Nah, kalau dia tanya mengapa, nanti saya mau tanya bagaimana, kapan, dan itu saya terus semua explore isi hatinya. Tapi baru satu pertanyaan itu bikin saya terdiam. Apa yang saya tanya? Saya gini, "Jo, kenapa kamu tiba-tiba hari ini mau memimpin doa?" Jawabannya simpel. Karena hari ini saya udah ngantuk, karena kalau papa yang doa, papa doanya panjang banget. Jadi lebih baik saya aja yang pimpin. Jadi awalnya saya pikir, wah, saya senang ya, anak saya bangga, anak saya mau pimpin doa. Ternyata ada alasannya. Nah, akhirnya kan saya jadi tahu isi hatinya, kenapa dia mau pimpin doa. Ya kan? Nah, sekalipun ketika saya mau pelayanan apapun, saya selalu minta doa dia. Ya. Tapi kalau pertanyaan tertutup hanya membuat kita sebagai orang tua hanya tahu tentang anak dari sisi luar aja. Ya. Hubungan semakin hari semakin renggang. Ya. Mau kemana? Pergi. Ya udah. Ya. Kenapa kamu pergi? Harusnya kayak gitu kan. Mau pergi kemana? Ya. Apakah saya perlu antar? Nah, kita terus gali terus. Ya. Jadi Bapak yang mengembangkan minat bersama. Ya, seorang tua yang mau mengembangkan minat bersama. Ya. Ayah yang bijaksana atau orang tua yang bijaksana memulai membangun minat bersama dengan anaknya ketika mereka masih kecil. Ya. Banyak sekali golden moment ya yang akan membuat seorang ayah memupuk persahabatan dengan anaknya. Ya. Saya pun belajar mengenali game anak saya, YouTube video-video yang kesenangan anak saya. Ya. Anak saya dua-duanya memang paling senang kalau saya cerita lucu, paling senang kalau saya cerita-cerita yang eh, bikin mereka tuh ketawa gitu loh. Jadi hari-hari ini saya terus belajar mencari sourcing cerita-cerita lucu ya, apalagi kalau bisa saya sisipkan tentang nilai-nilai. Ya, kalau saya cerita lucu, mereka langsung duduk diam dan saya cerita sambil ya kadang-kadang saya jumpalitan cerita di depan mereka. Itu membuat mereka merasa disenangkan, ya mereka terhibur dengan gaya-gaya cerita lucu, ya. Dan saya juga memberikan nilai-nilai firman, ya. Banyak golden moment yang akan tercipta apabila kita masuk dengan apa yang mereka minati, ya seperti nilai-nilai firman Tuhan, kepemilikan, uang, pelayanan, pekerjaan, sekolah, rasa takutnya, kegagalannya, bahkan sampai kesenangannya itu kita bisa ngerti, ya, kita bisa membawa mereka, ya. Ayah yang bijaksana itu selalu memulai membangun minat bersama dengan anak-anaknya ketika mereka masih kecil, ya. Nah, luangkan waktu ya. Kami biasa akan meluangkan waktu ya dengan nonton, nonton bersama,
ya. Nah ini waktu anak saya bikin sesuatu, saya dampingi. Kenapa? Saya ya udah saya dampingi karena dia pernah ngeliat saya bikin sesuatu ya. Jalan bersama. Gitu. Terus yang kelima ya, bapak sahabat yang selalu melakukan usaha ekstra. Ya, ini foto waktu anak saya masih kecil ya. Waktu itu dia pipis dia nggak nyampe. Ya udah papa jongkok. Kamu injak pundak papa. Waktu itu saya bilang, wah ini keren nih. Saya ingat sesi ini. Wah ini keren nih. Ya udah saya panggil ke inisiatif. Pas, tolong foto. Ini menjadi sebuah ilustrasi buat nanti saya gitu ya. Dan itu difoto ya. Dan dia fungsi sangat seorang ayah itu sangat dibutuhkan ya dalam situasi itu suatu ini. Terus momen-momen ulang tahunnya yaitu saya kerjakan ya. Ini momen ulang tahun, saya kerja pulang pelayanan jam 10 ya. Wah, ala-ala udah saya siapkan. Jadi saat mereka tidur, saat anak saya kecil tidur ini ya di kamar, ya diam-diam saya kerjakan sampai jam 1 pagi ya. Sampai jam 1 pagi saya kerjakan ini semuanya saya pasang, saya beresin. Saat dia bangun, dia kaget. Kok ruangan kamarnya berbeda, gitu kan? Dan dia melihat, wow, sampai sekarang dia ingat ya. Ini kemarin ulang tahunnya ke-8, aku cerita, dia masih bisa cerita. Wah, papa ingat gak? Eh, waktu papa bikin ini, aku tuh sampai kayak ke bawah mimpi. Dia masih bisa cerita, ya, masih menjadi memori yang menyenangkan buat diri dia, gitu ya. Jadi setiap kita, ya, eh, tidak selalu berhasil dalam membangun persahabatan dengan anak, ya. Banyak mungkin kita gagal karena kesibukan, jadwal yang padat, pekerjaan, pelayanan, ya. Tapi ayo kita mau nggak melakukan usaha ekstra buat mereka, membangun persahabatan, ya, dengan kreativitas, ya. Bangun persahabatan. Ini rekan-rekan saya, mereka ngajak ke kafe, walaupun anaknya udah gede, gitu loh. Mereka ajak ke kafe, nonton bersama, ngobrol. Mungkin dulu nggak pernah banyak ngobrol yang berkualitas, ya. Tapi dia atur waktu jalan bersama, gitu. Ya, terus yang terakhir yaitu bapak yang eh, mau berkenalan dengan sahabat-sahabatnya. Ya, saya main dengan anak-anak mereka, dengan sahabat-sahabatnya. Ya, jadi strategi saya untuk menjadi seorang bapak sebagai sahabat ialah berkenalan dengan teman-teman mereka. Ya, saya ajak makan teman-temannya, keluarganya, saya ajak makan bersama. Karena saya pengen tahu, ya, siapa anak saya di depan mereka, ya, apakah teman-temannya berani berkata kotor, ya, di depan apa, berani berkata kotor nggak sopan kepada anak saya. Nah berarti saya tahu di sekolah pun demikian mereka, gitu ya. Tapi hanya untuk menggali aja, tidak untuk menghakimi mereka. Saya hanya mencari data. Sebagai orang tua saya harus mencari data, mengenali, ya. Security juga ya saya kenali, ya. Saya guru-guru, saya harus kenali siapa temannya, si Jason, si Gabriel, karena dia cerita, gitu ya. Orang tua daripada temannya pun saya kenali, gitu. Supaya kita semakin terbangun. Nah, yang terakhir yaitu mengembangkan tradisi, ya, tradisi potong rambut bersama, selalu mencium, itu everyday saya harus cium mereka, everyday saya harus cium eh, peluk mereka, ya. Tentunya ya istri harus dicium dulu, ya, suami harus dicium dulu, gitu ya. Ulang tahun mereka, makan bersama, ya kan, selalu menikmati kehadiran kita, ya, selalu mendorong anak-anak kita untuk mengembangkan persahabatan dengan Allah, yaitu Bapa mereka di surga. Jadi tujuannya adalah setiap kita membangun persahabatan dengan generasi-generasi kita, entah itu anak dan cucu, tujuannya adalah agar mereka sudah terbangun persahabatan dengan Allah. Ya. Jadi kalau hubungan kita ini dirusak dengan anak-anak kita, maka sulit bagi mereka untuk membangun persahabatan dengan Allah. Mungkin mereka bingung, kok Allah itu Bapa ya? Karena saya melihat Bapak saya ini di rumah nggak seperti apa yang Firman katakan, kasar, nggak punya waktu, ya kan? Nah, jadi kalau pamannya anak-anak cucu kita mereka sulit membangun hubungan dengan Tuhan, jangan-jangan selama ini kita nggak pernah membangun hubungan itu, ya. Jadi pernah ada seorang anak
saya suruh doa. Coba kamu doa. Anak ini ketiadaan Bapak. Dia sulit kalau ngomong doa itu pasti Tuhan, Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya hantu, hantu. Jadi lama-lama jadi hantu doanya gitu ya. Nah, ketika dia nggak pernah memanggil Tuhan itu Bapak, gitu. Karena apa? Dia memiliki hubungan yang rusak dengan Bapak, sehingga doanya pun kelihatan. Gitu. Waktu saya tanya, coba sebutkan 3 kekuatan kelebihan papamu. Susah banget dia jawabnya. Bingung, mikirnya lama banget. Ketika saya tanya, coba sebutkan 5 kekurangan papamu. Bisa cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Dia cepat banget. Nah, di sini saya lihat dia tidak terbangun sebuah hubungan dengan papa. Ya, jadi seorang best father atau seorang orang tua, opa oma ya, yang selalu memberikan dorongan kepada anaknya, membangun karakter anaknya. Itu sedang membangun sebuah hubungan persahabatan dengan Allah. Ya, kita sedang membawa generasi kita kepada Allah lewat hidup kita. Karena kita adalah Kristus-Kristus kecil yang menghadirkan kerajaan Allah bagi generasi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk satu kebenaran yang boleh kami pelajari. Engkau adalah sahabat sejati kami yang sangat mengenal kami, yang selalu hadir, mendorong kami. Engkau nggak pernah nyerah dengan segala kegagalan kami. Engkau menerima kami tanpa syarat apa adanya. Kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau menjadi Bapa yang sejati, dan karena itu tidak ada alasan bagi kami sebagai orang tua menjadi bapak atau ibu yang sejati bagi keturunan kami. Kami pun mau menjadi sahabat mereka. Satu alasan kami untuk menjadi sahabat mereka, karena engkau terlebih dahulu menjadi sahabat kami. Dan inilah menjadi sebuah satu-satunya alasan mengapa kami mau menjadi sahabat daripada anak cucu kami, ya, orang-orang yang kami mentor, orang-orang yang sedang kami bapai atau ibui, biarlah lewat kehadiran kami sebagai orang tua bisa menghadirkan sebuah persahabatan yang indah yang akan muncul dari diri mereka. Karena kami tahu Tuhan, kami nggak selamanya ada di dunia ini. Tetapi kami, lewat hidup kami bisa menghasilkan sebuah generasi-generasi yang ilahi, yang sudah terbangun persahabatan. Mereka pun menganggap engkau sebagai sahabat, menjadi Bapak yang sejati. Terima kasih Bapak, berkati komunitas ini, dan kami percaya komunitas ini akan menjadi Bapak Ibu yang sejati bagi generasi-generasi seterusnya. Dalam segala hormat padamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin ya. Jadi kita dengar jawaban dari hambanya. Jadi saya buka ruang satu bersaksi, yang kedua pertanyaan. Jadi 2 orang saja. Jadi saudara yang mau bertanya sekilas apa yang dipaparkan hari ini bisa buka mic-nya. Jadi saya berikan waktu bertanya. Dan satu bersaksi ya tentang pengalaman hidup, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai tadi. Silakan siapa yang mau bertanya atau bersaksi. Ya, oke. Ya, silakan Pak Hamzah. Oke, jadi bapak-bapak dulu nih ya. Ya, boleh. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur. Terima kasih Pak Cikian yang secara sempurna telah menyampaikan, sempurna menurut ukuran kita lah, ukuran saya ya. Menyampaikan bagaimana firman Tuhan pada malam hari, pada pagi hari yang indah ini. Ya, saya begitu menikmati, apalagi perintah atau firman yang disampaikan itu langsung mengena dengan saya sebagai pribadi, seorang Dedi, seorang ayah. Saya banyak sekali ditegur, ya. Saya banyak sekali dihajar, ya. Bahkan saya banyak sekali diingatkan lah, ya. Saya bersyukur Pak Cikian sebagai wakil daripada Tuhan untuk menyampaikan kepada saya pribadi dan mungkin juga teman-teman pada pagi hari ini bagaimana saya harus bersikap sebagai Dedi
sebagai ayah, bagaimana Tuhan yang mengajar kita pagi hari ini, bagaimana kita sebagai anak Tuhan, bagaimana Tuhan yang memilih orang-orang yang menjadi sahabatnya yang layak. Ya, saya belajar bagaimana sih supaya saya layak menjadi sahabat Tuhan, sahabat Allah. Karena Allah itu Bapa, gitu. Jadi saya merasakan, ya kalau kesaksian saya, bagaimana Tuhan atau Bapa di surga itu memperlakukan saya seperti saat ini. Kenapa Tuhan yang taat dan yang setia itu menunggu saya bertobat? Itu adalah karena ada sifat Bapa yang turun, yang datang ke saya, atau Bapa yang di surga itu menunggu saya. Karena Tuhan itu menunggu supaya saya itu menganggap dia sahabatnya. Gitu ya. Jadi sampai sekarang saya merasakan bagaimana Tuhan itu memperlakukan saya sebagai sahabatnya, dan saya merespon, ya saya sangat bersyukur ya kepada Tuhan. Kalau kemarin saya ada pria sejati di Lembang, mungkin Pak Cikian juga sering. Saya kemarin dengan Pak Petrus, Pak Sukimin, saya ada di sana hari 18-19 kemarin. Saya baru belajar tentang pria sejati itu sebagai anak, gitu ya. Pria sejati. Tapi malam hari ini juga saya diajar dengan bagaimana seorang ayah. Ayah yang sejati. Ya, 1, 2, 3, yes. Pria sejati, yes, yes, yes. Jadi luar biasa ya pagi hari ini. Tadi saya menangis loh, banyak sekali saya menangis. Karena apa? Saya memposisikan diri saya sekarang ini sebagai ayah. Sudah tepatkah saya ini ayah? Sudah benarkah saya ini disebut ayah, Dedi? Banyak sekali tadi gambaran atau pola yang sudah dilakukan oleh Pak Cikian ya, yang telah memahami fungsi sebagai ayah itu. Dan ya saya hanya berserah kepada Tuhan tadi. Saya bersyukur, saya berdoa kepada Tuhan, biarlah saya meniru Kristus itu yang menjadi ayah, mengalir ke saya, menjadi fotokopi Tuhan kepada keluarga saya, sehingga anak dan istri saya melihat saya menjadi teladan bagi mereka, menjadi ayah yang sejati juga. Tadi itu tangisan saya. Saya berterima kasih telah melelehkan hati saya, karena saya banyak sekali kekurangan ya, di dalam keluarga. Mungkin perkataan, sikap, komunikasi itu saya kadang-kadang dengan sikap-sikap saya, habit saya itu kadang-kadang saya tidak bisa menghindarinya. Tapi karena Tuhanlah saya boleh ada, karena Tuhanlah yang mengubah setiap hati saya. Jadi terima kasih Pak Cikian. Saya tidak ada komentar, saya hanya meleleh saja. Ya itu saja sedikit dari saya Pak. Terima kasih buat firman-Nya Pak Cikian. Memberkati Pak. Ya, terima kasih. Ya, satu orang lagi, nanti baru kita masuk pada dua penutup. Kalau ada ya satu orang yang mau sampaikan sesuatu. Saya Pak. Oke, silakan Pak Uris. Bagi kita semua. Pagi Pak. Dengar suara saya Pak? Dengar. Ya, lanjut Pak, lanjut. Agak terlambat, cuman ada beberapa yang saya simak. Tadi tentang panggilan Bapa. Kita mengetahui di firman Tuhan, panggilan kepada Tuhan Yesus juga banyak. Banyak panggilan, kita sama-sama mengetahui. Sebagai penasihat ajaib, banyak. Kemudian kepada manusia, ada Dedi, ada ayah,
ada bunda, abah, semua banyak, bapak. Bagaimana kita seorang laki-laki itu menjadi bapak? Tadi Pak Lamsar sekarang dia mengikuti pria sejati. Saya pernah mengikuti istilah training atau beberapa jam tentang bapak sepanjang hidup. Itu pengajarnya dari Jakarta dulu juga, ada 2 orang. Marga Sitompul dan ada satu juga peranan Chinese juga itu bapak sepanjang kehidupan. Di dalam kehidupan saya sendiri juga saya merasakan belum lagi seorang bapak, bukan seperti pria sejati. Banyak kekurangan selama saya mulai menikah tahun 85 sampai beberapa tahun. Saya merasakan itu tidak menjadi pria sejati dan bapak sepanjang hidup. Belum. Kenapa? Banyak seperti kita dengar tadi, bagaimana momen-momen seorang bapak itu. Bagaimana momen-momen seorang laki-laki yang bertanggung jawab pria sejati sampai mendapat keluarga, menjadi bapak sepanjang hidupnya. Tadi sudah kita dengar bagaimana Pak Pastor Cikian untuk terhadap anaknya, terhadap istrinya, keluarganya. Itu luar biasa. Apakah kita sudah melakukan itu? Kalau seperti saya mengakui belum. Sebagai anak saya 4, 2 pasang, sekarang cucu 5. Inilah bagaimana kita membangun seorang opa, oma, opung menjadi bapak sepanjang hidup. Kepada anak dulu, kepada cucu. Ini sungguh luar biasa pengajaran tadi yang diapai Pak Cikian. Bagaimana kita melakukan, mengajari, mendidik sebagai seorang bapak. Kalau kita mengetahui Tuhan Yesus itu bapak yang mulia, bapak yang adil, bapak itu sebutan-sebutan kita seperti yang kalau kita bilang bapak terhadap anak, kadang-kadang dia tersinggung karena bapakku ini tidak bertanggung jawab. Sama tadi seperti yang dibilang Pak Cikian tadi. Hanya Tuhan Yesus. Ya sama cucu saya juga tuh. Tidak mengatakan Bapa. Tuhan Yesus berkati makan minum kami. Amin. Enggak dibilang Bapa. Sama yang kita ketahui tadi, kita dengar sendiri. Sama, apakah ada permasalahan pribadi? Kita sudah dengar tadi kan, bagaimana supaya dia meniru. Ini kita sesuai dengan zaman-zaman sekarang ini, kita harus membentuk generasi-generasi yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita lihat kejahatan-kejahatan sekarang di dunia ini, kembali ke situ, ya ngeri. Apakah bisa pengaruh satu LGBT di dalam sekolah pendidikannya saja? Bagaimana pergerakan LGBT ini? Dosa. Ini luar biasa. Makanya kalau seperti kita seorang bapak sepanjang hidup, ayah sepanjang hidup, pria sejati itu mesti pria sejati itu diperkatakan pada waktu masih lajang atau masih muda. Kalau sekarang kita nih bapak sepanjang kehidupan. Bagaimana kita menciptakan generasi-generasi sekarang ini? Apalagi yang muda terpengaruh. Kita lihat sendiri. Berantem antar sekolah. Kejahatan-kejahatan sekarang
yang hamil tanpa itu ke sekolah. Ini makanya kita seperti kita sebagai hamba Tuhan harus mengenal itu pribadi anak kita, cucu kita. Banyak yang mengenal semua di zaman sekarang. Itu harus kita sadari. Jadi kepada saya sendiri itu memang berat saya melakukan itu. Ayo kita berdoa ganti-gantian. Tapi seperti yang dibilang Pak Cikian itu, Tuhan Yesus yang diperkatakan, Tuhan Yesus terima kasih. Enggak seperti kita. Kalau kita doa itu seperti satu pujian, kata-kata pujian itu kita katakan doa itu. Engkau sungguh baik Tuhan, lagu-lagu engkau baik, engkau sungguh baik Tuhan. Pada pagi harinya, itu kata-kata yang bertumbuh. Itulah yang dapat saya tambahkan terhadap pribadi saya, terhadap anak menantu cucu, karena saya belum menjadi bapak sepanjang kehidupan. Karena dari dulu saya jauh dari Tuhan, baru saja berapa tahun ini mengenal Yesus dengan benar, paling-paling 3-4 tahun ini. Karena dari 2018 saya seorang Polri yang udah pensiun, ikut serta ibadah, pengajaran untuk menambah pertumbuhan terhadap diri saya. Makanya anak-anak kami itu pernah kami leskan, kami panggil pendeta untuk mengajari. Itu pernah kami buat. Bagi apa Tuhan Yesus itu? Itu pernah kami buat, seorang pendeta kami panggil ke rumah. Kami sama suami istri, anak-anak juga mengikuti itu. Terima kasih Pak Cikian. Berkat firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin, amin. Terima kasih ya. Jadi memang di sini kita ajarkan keterbukaan. Jadi kita belajar hari ini yaitu bukan sekedar mendengar khotbah, tapi bagaimana kita bisa berkaca dari firman Tuhan disampaikan oleh hambanya. Nah, jadi maka kita buat YouTube-nya setiap seperti pada saat pagi ini pemaparan. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengulangi lagi firman Tuhan yang kita sudah dengar, kadang-kadang bisa terlewatkan. Jadi sangat diharapkan bahwa semua partisipan yaitu membuka YouTube kembali, ya, kembali sehingga bisa mendengarkan, mengulang sehingga tadi terlewatkan. Nah, jadi sekarang bisa ikut lagi. Nah, saja hari ini kita masuk kepada doa penutup. Ibu Lilalang ya, doa penutup. Nanti kalau ada sampai sesuatu, nah baru saya berkat. Terima kasih semua Pak Cikianko yang hari ini yang sudah bagikan Tuhan, saya berkati semua, termasuk saya juga Pak ya. Saya pun diberkati oleh Tuhan itu. Dan serahkan kepada Lilang yang doa penutup dan saya akan. Ya, sebelum saya menaikkan doa syafaat, saya ada satu pertanyaan.